Shalom, saya berterima kasih boleh dipercayakan oleh gembala dan penatua untuk sharing firman Tuhan. Yang saya sering belajar, firman Tuhan itu katanya seperti pedang bermata dua. Kalau firman Tuhan itu seperti pedang, berartinya kalau kita dipedang ya sakit sebenarnya. Ya, kalau kita ada dengar firman Tuhan nyaman, tenang, kayaknya itu firman Tuhan itu bukan seperti pedang. Tapi yang saya baca di Alkitab, firman Tuhan itu seperti pedang katanya. Pedangnya untuk apa? Mengikis dosa-dosa kita. Sakit sih. Sesuatu kebiasaan yang sudah kita lakukan, kita Tuhan mau bilang, yang dulu kita anggap tidak ada apa, tidak mencelakai orang, tidak menyusahkan hati orang, bahkan kadang-kadang kita anggap itu biasa saja. Begitu kita makin dalam tentang firman Tuhan, kok itu jadi sesuatu yang menyakitkannya. Jadi firman Tuhan itu seperti mata pedang, itu yang dia pedang pada hari ini. Roh dan jiwa kita yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini sebenarnya karena ini situasi banjir, kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Tadi pagi saya udah telepon Pastor Wigan. Pastor, kelihatannya Kelapa Gading terkepung banjir nih Pastor. Saya gak bakal bisa, tolong digantikan. Pastor bilang sih, coba Pak Suranta. Anak saya lebih hebat Brian. Pak, aku bisa bawa mobil ke sini. Bisa sih, kalau rusak siapa yang tanggung jawab nih. Kalau rumah gak ada masalah, keluar komplek, di komplek udah gak bisa ngapa-ngapain. Rumah aman, saya udah mau santai-santai. Saya udah telepon Pastor Wigan. Pastor Ruli juga ada telepon, saya bilang, Pastor jangan mikirin saya dong. Yuk lebih bagus saya aja mikirin salju yang di Jepang, kenapa yuk mikirin banjir yang di Jakarta? Karena beliau lagi di Jepang main ski. Terus akhirnya Bapak Ibu mesti tahu, di gereja ini ada namanya PPLHC. Itu mesti Bapak Ibu catat nomor teleponnya. Apa PPLHC? Persatuan Penatua Lifehouse Community. Jadi itu diketuai Pak Budi. Pak Budi langsung telepon, you tunggu di rumah, saya jemput. Saya kelabakan, cepat buru-buru siap. Teman-teman saya yang di Kelapa Gading Sunter juga masih santai. Wah kayaknya gak ke gereja nih, gak ke gereja. Kalau yang di Jakarta Barat aman ya. Jakarta Barat, BSD aman. Teman saya gak ada yang mau ke gereja juga. Udahlah main mana. Saya foto waktu saya udah dijemput Pak Budi, naik ke mobilnya, mobil tinggi saya foto nih. Pak Budi jemput saya. Teman saya yang tadi lagi tidur-tiduran, dia langsung taruh anduk di kepala. Saya lagi mandi komandan. Saya juga mau berangkat. Bisa bayangin tuh, seumur-umur kita, di depan Pak Budi kita kayak anak sekolah minggu juga saya rasa. Buru-buru semua berangkat. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kalau boleh di tahun yang baru sampai tahun 2006, kita masih sama-sama satu komunitas yang baik di tempat ini. Saya bersyukur juga bahwa komunitas kita ini makin lama makin kenal satu sama yang lain. Itulah gereja kita, komunal. Ada beberapa hamba Tuhan sharing di tempat ini, dia bilang paling susah ini sharing di Lifehouse. Karena saya kenal benar, pastor ini saya kenal. Bukan hanya pada saat di mimbar, di bawah mimbar beliau saya kenal hari-hari. Saya saudara kenal betul kan, bukan hanya di sini. Di hari-hari itu ada teman saya AG di belakang. Pak Suranta hari ini khotbah ya? Iya, lu jangan mundur ya, lu lihat kelakuan gue yang dulu sekarang mundur lagi jangan. Oh enggak. Tapi kan firman Tuhan itu mengikis kita dari yang tidak baik menjadi jauh lebih baik. Nanti itu saya bahas sedikit. Metamorfosis dari yang ulet menjadi kupu-kupu. Itulah kekristenan sebenarnya. Berubah dia. Nah pagi hari ini juga saya sadar tahun 2026 kita ditambahkan 1 tahun lagi yang udah ulang tahun dalam semasa ini. Oke, tapi 2025 kita lewatin. Ada yang susah? Ada. Ada yang kesulitan? Banyak. Ada yang duka? Banyak. Tapi kita lewatin juga. Ada yang seneng? Banyak juga. Jalan-jalan nikmatin lah. Kalau lagi diberkati Tuhan, enjoy dengan berkat Tuhan. Kalau lagi diuji Tuhan, nikmati diuji Tuhan itu juga. Bersahabatlah dengan segala musim. Yang bicara di depan ini melewati 2025 gimana? Waduh, kalau orang Eropa bilang panting keliwer, naik turun, lewat juga kok sampai hari ini. Jadi ayo kita percayakan itu semua. Amin. Kita punya body makin, gak ada yang bilang panjang umurnya. Itu bukan panjang. Sebenarnya itu lagunya mesti pendek umurnya. Pendek karena kalau target kita aja anggap 90-80, asal ulang tahun kan berkurang. Bukan bertambah.
Tapi kita kan dibohongi tuh, panjang umur supaya kita senang sesaat. Pan, hari ini kalau saya minta umur saya 80 aja, saya tinggal hidup 9.510 hari. Hari ini udah bangun 9.509 hari, berkurang. Nah, iman percaya kita mesti naik terus. Karena menjelang pulang. Kan menjelang pulang. Tapi tubuh kita yang tadinya keren makin menyusut. Nggak ada orang, oh lu begitu umur 50 ke 60, lu makin lama makin keren. Ini bohong ini. Ini bohong, jangan dipercaya ini. Nggak ada. Fisik kita makin lama makin turun. Nah firman Tuhannya sebentar, saya mau cerita satu hal. Karena fisik makin turun, saya punya jari ini kalau bangun pagi gitu dibuka lengket. Trigger finger gitu lengket. Jadi saya lihat baca TikTok, baca IG, ada namanya ramuan. Ramuan-ramuan saya siapin tuh. Saya kalau udah di rumah bikin ramuan, satu rumah ribet saya bikin. Jadi saya beli serai, saya beli jahe, kunyit, cengkeh, minyak kayu putih, saya blender, pokoknya saya kasih semua. Udah jadi saya blender, saya bikin batu es, katanya ada begitu. Saya cetak jadi batu es, nanti kalau kita siang-siang celupin batu esnya, kasih air panas, kasih madu, minum. Katanya bagus untuk itu, saya ikutin. Begitu saya ikutin, jadi tuh bahan, saya cium. Kayak bau bumbu rendang. Wah ini kayaknya gue salah bikin nih. Saya cium bumbu rendang. Tapi saya malu sama keluarga kan. Istri udah ngeliatin, ngapain sih anak? Oh saya diem aja gak apa-apa. Terus saya minum, saya tawarin istri. Nolak dia, enggak Dedi, terima kasih. Anak enggak ada yang mau. Yang bisa berkuasa masih saya sama siapa? Pembantu. Mbak, minum. Ini enak bener ini. Saya berdualah dengan pembantu minum. Tapi memang enak, saya habisin juga. Tapi itu saking kita mau sehat. Tubuh kita mau kuat. Apakah pagi hari ini kita datang ke tempat ini, mau iman kita lebih kuat, roh kita lebih kuat, bukan karena jus yang rendang tadi, firman Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita jus, kita blend ini firman Tuhan. Rasakan firman Tuhan ini supaya hidup kita, tubuh kita boleh makin menurun. Iman percaya kita tidak boleh makin menurun. Karena makin dekat. Amin. Amin. Baru masuk awal tahun kita ada meeting. Penatua, bendahara, meeting nih. Gereja kita tahun ini membawa misi. Misi visinya gereja kita ini menjadi saksi, menjadi berkat. 1 tahun ini nanti ke depan gereja kita ini menjadi misi visinya menjadi berkat dan menjadi saksi. Kalau gereja kita yang keluar, yang kita sudah mempunyai visi yang keluar, sudah ada yang kita lakukan. Coba Mas Bayu, visi gereja kita menjadi berkat sudah bagus. Coba di videonya Mas Bayu. Lifehouse berbagi kasih. Bencana alam yang melanda Sumatera meninggalkan duka mendalam. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan akses pangan. Di tengah kondisi ini, Lifehouse Community hadir bersama para relawan menyalurkan bantuan di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Aceh Tamiang. Bantuan yang diberikan meliputi sembako, air mineral, mie instan, dan serta kebutuhan dasar para penyintas. Bantuan ini disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan saudara yang telah mempercayakan Lifehouse Community untuk menjadi saluran berkat. Halo, terima kasih untuk saudara-saudara kami Lifehouse Community di Jakarta, dan kami sudah tiba di sini. Daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Tapeng, mengantarkan sembako dan peralatan mandi. Terima kasih untuk semua perhatian, kasih dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Gereja Baptis Indonesia Liman Munson, Korea, Pagalan Baringin
mengucapkan terima kasih kepada Ministry House Jakarta yang sudah memberikan sumbangan berupa sembako dan peralatan mandi kepada kami jemaat yang berdampak atas bencana alam yang terjadi di Tapteng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kak, makasih banyak untuk sumbangan masyarakat di sini. Semoga Bapak, keluarga, kelompok, dan haus beroleh berkat dari itu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kami mengucapkan terima kasih dari GPI Sipuluan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Lighthouse Community Jakarta yang telah membantu perhatiannya kepada kami. Terima kasih kepada Jemaat Lighthouse Community di Jakarta atas bantuan berupa air minum, lambu, dan senter di lokasi Aceh Tamiang. Kami perhatian Jemaat GPI Sipuluan mengucapkan terima kasih kepada Lighthouse Community Jakarta atas bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Lighthouse Community atas bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh kita beri aplaus untuk kita sendiri nih. Thank you bos. Thank you. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini yang kita duduk di sini semua nih, pelayanan Bapak Ibu sudah tembus ke Tapal Tuli Tengah. Sudah tembus ke Sibolga lewat misi yang Bapak Ibu titipkan di gereja. 1 rupiah juga kita nggak ambil itu duit. Semua sampai. Bahkan ada satu pengusaha yang kasih lagi pribadi lewat saya. Di tempat ini juga satu pengusaha. Dia kasih, Pak Suranta tolong titip dong. Oh udah ada dari Lighthouse. Enggak, ini dari saya pribadi tolong disampaikan ke sana. Ada juga. Kalau Lighthouse Community sudah lakukan itu. Bapak Ibu mungkin hanya setiap minggu, wah misi lagi. Kemana nih uangnya? Itu tadi Bapak Ibu. Sampai ada satu hamba Tuhan bilang, memang dari pemerintah ada bantuan. Tapi yang pertama Lighthouse Community. Yang pertama sekali tembus itu Lighthouse Community. Jadi itulah misi visi gereja kita tahun 2026. Untuk gereja kita melakukan visi misi untuk menjangkau orang yang belum kenal Tuhan. Dan menjangkau juga orang yang mulai jauh dari Tuhan. Itu misi kita, misi gereja. Tapi ada satu misi lagi yang mesti disampaikan adalah misi pribadi lepas pribadi dari kita. Misi individual kita itu ada. Kalau kita sudah diberkati lewat komunitas kita, maka pribadi lepas pribadi pagi hari ini, kita juga mesti punya hati dan sikap yang sama dengan visi gereja. Kita mesti siap melakukan visi yang sama itu juga secara individu. Karena apa? Kalau kita sudah punya hati itu, maka kita punya hati yang terbeban untuk melihat yang seperti ini. Kalau ada satu hamba Tuhan waktu kita telepon di sana, Pak ada yang mau kita perlu berapa? Mau ditransfer rekeningnya apa? Pak kita gak perlu uang Pak, kalau bisa nasi putih aja sama air putih. Jadi ada kalanya kalau hari ini Bapak Ibu masih ada berpikiran, wah ini bagaimana, ini uang ke gereja gimana? Ada saatnya uang itu pun tidak berguna. Ada saatnya nanti orang mempertaruhkan percaya kepada Mamon, Mamon itu nanti meninggalkan dia. Oh betul, kita mesti berusaha. Kita mesti banyak apa yang kita punya untuk menjadi berkat bagi sesama. Tapi ingat, ada kalanya nanti itu pun tidak berguna. Waktu lagu pertama tadi dinyanyiin enak nih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Itu nyanyinya enak. Hari ini saya tantang Bapak Ibu bait kedua. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku balik ke surga. Benar gak bawa apa-apa hari ini? Benar Bapak Ibu tidak bawa apa-apa. Tuhan kalau dengar lagu ini gak bawa apa-apa. Kayaknya you banyak sembunyikan deh.
Tapi nanti pasti kejadian ini. You tidak membawa atau membawa, ini pasti akan kita lakukan yang bait kedua. Ku tinggal semua. Jadi visi kita secara pribadi, mau gak kita terbeban? Doakan, hidup menjadi kesaksian. Masuk ajak teman-teman kita ke komunal. Bagaimana kita menjadi kesaksian di life cell kita. Orang yang tadinya kita bilang, lu kok begini ya? Lu kok dulu orangnya pemarah ya? Kok sekarang mulai enggak ya? Ajak, gesek di life cell kita. Kenali teman life cell kita. Sehingga kita bisa bersaudara satu dalam Tuhan. Jangan nanti kita bersaudaranya bukan dalam Tuhan. Tahu ada satu cerita di kampung saya lah di Brastagi. Dia main layangan sampai tinggi ke atas. Udah sampai dia tinggi atas, dia tinggal. Dia main-main lagi ke sini. Terus dia bilang sama temannya, itu layangan gua loh. Hah? Nggak mungkin lah lu di sini kok itu layangan lu. Nggak percaya, taruhan. Oke, begitu taruhan, oke. Dia datang lagi ke sini. Dia tarik layangannya. Oh iya layangan lu. Saya takutnya kita begitu, Oh saya udah sahabat Tuhan, saya anak Tuhan. Kata iblis, belum. Gua tarik nih dikit. Padahal kata Tuhan itu anakku tuh kayak Ayub. Tapi kalau Ayub bener, kalau kita. Akhirnya nanti iblis bisa nyanyi. Kau sahabatku, kau saudara. Iblis yang nyanyi. Karena kita pikir waktu kita di sini kita jadi baik. Tapi waktu kita di life cell, kita digesek, kita orang yang berubah. Pagi hari ini kita jangan yang seperti itu. Amin. Kalau sudah kita punya hati visi, maka 4 tadi kita mesti mempunyai beban. Kita doakan sesama kita, hidup menjadi kesaksian dan ajak mereka untuk ke komunal. Orang akan lihat ada sesuatu nih di orang ini. Kenapa orang ini menarik? Pan dari segi ekonomi biasa-biasa aja. Pendidikan biasa. Kenapa menyenangkan? Karena dia punya Tuhan yang dahsyat. Apalagi ekonomi kita bagus, pendidikan kita keren, tapi kita taruh Tuhan, double porsi. Lebih enak kita bersaksi kalau kita punya sesuatu yang bisa kita muliakan lewat apa yang kita punya untuk memberikan kepada Tuhan. Nah, baru kita masuk firman Tuhannya. Nah, hari ini memasuki tahun baru, kita mesti tanya dong. Ini kan Life House ini udah mau 6 tahun nih ulang tahun. Bulan depan kita udah mulai merayakan, bulan Maret kita merayakan ulang tahun Life House yang ke-6. Setelah 6 ini kita boleh tanya dong. Kan udah sering kita dengar apa yang dibagikan oleh para hamba Tuhan di tempat ini. Sekarang boleh gak kita tanya apa mau Tuhan sih? Udah 6 tahun nih saya di Life House. Apa sih tujuan Tuhan maunya saya ada tertanam di Life House ini? Kenapa saya selalu memikirkan diri saya sendiri sih? Kayaknya selalu egois ya. Kalau kita gereja maunya kita aja ya. Maunya saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Kalau sudah diberkati mau apa? Hari ini saya lihat Bapak Ibu semua diberkati. Setelah diberkati mau apa? Diberkati lagi. Puji Tuhan. Setelah itu diberkati lagi. Setelah itu diberkati lagi. Itulah kita punya visi. Bukan dong. Seharusnya kita menjadi apa? Oh Tuhan, setelah aku diberkati Tuhan, aku mau menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesamaku. Mulai luas. Mulai kita luas, mulai lihat sesama kita. Dulu kita lihat sesama kita biasa-biasa aja. Tapi begitu kita mulai diberkati, begitu kita mulai berbeban, mulai kita mulai terbeban dengan sesama kita. Mulai kita memikirkan sekeliling kita. Baru firman Tuhan yang masuk. Jadi pagi hari ini kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Ini ayat berkata bukan gini nih. Hendaklah aku mau menjadikan kamu garam. Bukan. Kamu adalah garam. Ini bukan perintah. Ini menunjukkan bahwa kita memang garam. Bukan disuruh, bukan. Kita ini garam. Bukan kamu harus jadi garam. Itu bukan kata-katanya. Kamu adalah garam itu sendiri. Jadi kalau kita dibilang Tuhan, kita adalah garam, pasti ada tujuannya. Kalau kita adalah terang, pasti maksud Tuhan ini dari mulut Yesus sendiri waktu khotbah. Pasti ada tujuan dan maksudnya. Bahwa tujuan garam, pasti dia tuh membuat sesuatu asin, sesuatu makanan menjadi enak. Karena garam yang saya tahu. Garam itu begitu yang saya tahu. Garam itu tujuannya apa? Oh, membuat makanan menjadi enak. Karena pernah kita makan seenak apapun makanan, kalau nggak ada garam hambar. Makanan 1 panci, garamnya nggak perlu setengah panci. 2 sendok, tapi jadi enak. Itu maksudnya ayat ini nih. Kalau kita jadi garam, tujuannya pasti membuat makanan enak. Kalau sekarang kata Tuhan, kita adalah garam yang hidup, tujuannya apa dong? Membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih enak kepada sesamanya. Dimanapun kita kalau jadi garam, oh orang ini asik nih. Oh asal ngomong dengan orang ini, jadi dia kelihatannya menginspirasi kita nih. Kayaknya ada sesuatu Tuhan yang dibicarakan lewat sikapnya, lewat perbuatannya, karena dia garam. Tapi kalau tujuan garam itu hilang, maka garam akan diinjak-injak. Nah ini cerita zaman dulu, kalau garam zaman dulu memang begitu cara bikinnya. Kalau sekarang saya juga nggak tahu, kalau sekarang ya garam nggak mungkin bisa hilang rasanya. Tapi kalau waktu ini diceritakan Yesus, garam itu memang bisa hilang rasanya. Nanti itu Pastor Wigan bagiannya. Tapi kalau kita dijadikan garam, bayangkan kalau tujuan hidup kita hilang. Hari ini kita datang ke tempat ini, kalau tujuan apa yang kata Tuhan menjadi garam hilang dalam hidup kita, kita mau ngapain? Akan diinjak-injak. Garam itu berguna kalau nggak kelihatan. Ada caranya garam itu kalau nggak berguna. Kalau kita makan nasi ini, terus garamnya masih segede gini, mantep nih garamnya, nggak ada. Nggak ada garam itu dipuji pada saat kelihatan. Pada saat dia tidak kelihatan. Dia sudah mencampur dalam hidup, dalam sayur itu, baru kerasa. Waktu kerasa yang dipuji sayurnya atau garamnya. Nggak ada orang makan enak, mantep nih garamnya nih. Merek apa garamnya nih, nggak ada. Itu orang Kristen, setelah kita dipakai Tuhan jadi tujuan garam. Nggak usah disebut. Biar nama Yesus saja yang ditinggikan. Jadi orang lihat kita nih, wih nggak usah cerita agama kita Pak. Nggak usah cerita kita, gue nih lifestyle, Senin lifestyle, Selasa lifestyle, Rabu lifestyle. Nggak usah cerita. Orang akan tahu orang ini pasti takut akan Tuhan. Lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat apa yang dilakukan. Pasti ketahuan. Nggak usah kita bersembunyi di balik mimbar ini. Yang akan bilang, waduh ini Pak Suranta pasti dekat sama Tuhan. Nggak usah. Pada saat nggak ada, kalau saudara puji saya lagi di sini. Ini mah Suranta yang mana nih? Suranta yang bisa bersembunyi nih di mimbar ini. Nanti pas turun beda lagi. Tapi kalau kita jadi garam, pada saat saya tidak di sini, maka saya memberkati banyak orang di tempat sana. Udah gak kelihatan lagi. Itu baru keren garam. Kalau orang mau puji garamnya mah aduh. Jangan ragu-ragu Bu, silakan tepuk tangan. Yang tepuk tangan masuk surga, yang enggak ada. Tapi ingat tuh, tidak terlihat itu. Tujuan kita menjadi garam. Mau gak kayak kita gitu? Kalau di kita orang dunia kan enggak. Yang mau dipuji kita. Mimbar ini nih kalau Suranta dibilang, oh Suranta keren banget nih khotbahnya. Maka ini adalah mimbar yang sudah salah. Suranta motivasinya sudah salah. Firman yang dibagikan pun punya salah. Seharusnya makin baik firman Tuhan itu dibagikan. Maka orang berkata, Yesusku luar biasa. Setelah dengar khotbah Pastor Wigan, aku mau ikut Yesus. Setelah dengar khotbah Pastor Ruli, aku mau ikut Yesus. Itu baru khotbah yang betul. Bukan malah jadi pengkhotbahnya yang punya andil. No. Kita ini cuma apa tadi indah? Keset. Itu baru kita berani tuh. Jadi garam dalam hidup kita.
Kalau ngomong kayak begini, Bapak Ibu, istri saya ada, anak saya ada, semua anak ada, saya semua nih. Ini berat nih. Memang Bapak Ibu kira Suranta nggak emosian? Gede saya emosiannya Bapak Ibu. Lihat tampang gini bukan tampang baik-baik. Tapi karena perkatakan terus firman, maka firman itu menjerat hidup kita. Jadi kita aduh, karena kita perkatakan terus. Kita katakan, kita udah mau emosi nih sama istri. Kamu nih bangkitlah dalam nama Yesus. Tadi Pan baru bukan ngomong gitu. Pan bukan gitu. Kita udah ngomong sama istri. Kamu nih ya, kamu andaikan aku. Jadi gak jadi marah. Karena firman Tuhan. Itu gak gampang, proses Bapak Ibu. Proses itu yang berat. Apapun proses yang berat. Gak ada orang ujuk-ujuk, terus naik, gak ada. Bikin roti aja ada proses. Bikin kue ada proses. Semua ada proses. Yang berdiri di depan ini sudah dilindas, dibanting, diajar. Baru berani berdiri di sini Bapak Ibu. Kalau kita udah mulai miring dikit, untung komunitas. Pak Suranta lurus lagi. Bisa miring dikit. Atau Bapak Ibu gak pernah miring ya. Hebat-hebat ya kelihatannya nih. Iya, kalau kita enggak, saya masih dikit-dikit mau, aduh. Komunitas ingatkan lagi, bro. Teman-teman ya, udah mau galak lagi istri. Dedi, ingat loh, udah di mimbar. Kalau dulu berani, turun dari mobil, hajar, itu masih berani. Hari ini tahu-tahu Bapak bukannya yang khotbah di Levos ya waktu itu. Nggak berani lagi. Udah nyerah saya. Kalau dulu emosiannya tinggi Bapak Ibu. Iya kan, kalau dulu mah hajar aja semua urusan belakangan. Hari ini nggak berani. Kenapa? Bukan menjadi lebih baik, tapi mulai dikekang sama Tuhan. Ikut yuk. Kenapa? Tiap hari memperkatakan firman. Tiap pagi kita cari ini. Tujuan saya tidak mau hilang Tuhan. Umur saya paling 80-85. Setelah itu. Ini Bapak Ibu hari ini setelah itu mau kemana? Setelah umur kita 80, 85. Saya satu-satunya yang gak pernah takut apapun juga. Satu, kematian. You kaya dia datang. You bayi dia datang. You tua dia datang. Semua dia datang. Tidak pernah takut. Tapi bagaimana kita menghadapi kematian? Itu yang mesti kita. Sementara ini semua. Tadi pagi saya dijemput Pak Budi. Lu kayaknya mesti pindah deh dari Kelapa Gading. Ya gak usah dikasih tahu Pak. Semua juga tahu. Action dong. Enggak lah ini mah bercanda aja. Untuk bapak-bapak bercanda, untuk Pak Budi ini serius. Enggak bercanda. Jadi tujuan kita jangan hilang ya. Enggak boleh, tujuan kita jangan hilang. Enggak pernah orang puji garam. Tapi rasanya orang rasa. Hari ini istri saya bisa merasakan yang namanya suami yang mengasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau dia udah Bapak Ibu nih tiap hari dengar firman Tuhan, you bisa rasakan. Kalau hari ini di sebelah kita suami istri, rasakan istrimu. Saya ini orang yang paling susah bilang, I love you Mom. Susah sekali. Tapi hari ini, I love you Mom. Nggak susah kok. Kenapa sih? Jangan kasih bunga istri pada saat nanti dia udah gak ada. Hari ini masih hidup kasih dia bunga. Jangan nanti kita baru udah diam apa, itu di rumah duka bunga semua. Percuma, gak ada yang lihat. Masih hidup istrimu, gandeng tangannya. Bilang cinta. Masih ada anak-anak, hormati anak kita, sayangi anak kita. Anak-anak hormati orang tua kita. Dalam pikiran orang tua, belah dada ini, pasti anak. Kalau you gak merasa, tunggu nanti you jadi orang tua. Ayo belajar jadi garam itu. Ini firman Tuhan hari ini luar biasa nih. Dia tidak mengubah ibu, mengubah saya pribadi. Sudut pandang kita, menjadi garam. Kalau dulu waktu kita pulang ke rumah nih, pulang ke rumah, istri mulai nggak nyaman. Nggak nyaman istri. Aduh, datang lagi yang ini. Pan suaminya. Hari ini saya pulang, dia udah sambut. Dedi. Kalau dulu, waduh. Dia langsung nyanyi tuh. Hadiratmu tuh. Dia takut. Kalau suami kerja, istri nyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Lu bertobat lu bapak-bapak. Ya kan? Bertobat lu. Kalau ada suami berangkat kerja, istri bahagia. Something wrong hubungan kalian.
Tapi kalau kita berangkat tuh istri nunggu sampai ke depan, Dedi dada. Kalau yang rumahnya panjang, kalau rumahnya cuma 4 meter mah dah selesai. Kan ada yang rumahnya panjang halamannya, jadi dada. Kalau cuma 4 meter doang mah ngapain dada. Oke, selesai, hilang mobil. Ya, jadi ayo nih, hargai tujuan ini bahwa engkau menjadi garam. Bukan kita harus jadi garam, engkau adalah garam. Kalau kita menjadi garam itu gak perlu banyak, itu yang saya bilang. Ini hari ini kita kebanyakan garam di tempat ini nih. Tapi di luar kita hilang asinnya. Jadi mesti kita lihat, ada orang garam itu berguna kalau kita tidak kelihatan. Jangan mau kita tidak diasinkan oleh dunia ini. Jangan mau kita dibuat gelap oleh dunia ini. Harusnya kita menggarami dunia ini. Sedikit tapi menggarami. Tidak banyak, tapi menggarami. Kalau kita datang, sukacita mengikuti kita. Itu baru garam. Kedua, bahwa mempunyai tujuan, kedua mempunyai nilai. Kekristenan itu harus punya nilai. Kalau enggak, mau ngapain? Tuhan tuh selalu hitung kita nilai. Ini yang berat nih, kita belum merasa, kapan Tuhan kayaknya sama aja. Enggak, ada nilainya. Emang kelihatannya sekarang sama-sama, tapi Tuhan menilai. 5 darah anak gadis pintar, 5 darah anak gadis bodoh. Itu kelihatannya sama aja semua. Di mana waktu Tuhan menilainya? Pada saat mempelai datang, baru kelihatan, oh ini toh yang bodoh. Oh ini toh yang pintar. Waktu orang mendirikan rumah di atas batu, di atas pasir, enggak kelihatan, Bu. Sama semua, bagus ya, semua bagus ya. Di mana penilaiannya? Pada saat masalah udah datang, pada saat kesulitan udah datang, yang di atas batu dia tetap teguh. Itu penilaiannya, harus punya nilai. Yang di pasir porak-poranda. Tuhan bilang apa lagi? Ada satu tumbuh di lahan yang sama, gandum dan lalang. Tumbuh sama-sama, dibiarkan Tuhan, kenapa gak dicabut? Akan merusak gandum itu. Jadi dibiarkan lalang itu tumbuh. Nanti kapan penilaiannya? Pada saat nanti dituai. Oh, lalang di sebelah kiri, gandum di sebelah kanan. Penilaian itu ada. Ayo kita belajar nih, bahwa kita mau, oh Tuhan, saya mau nih dinilai Tuhan. Saya mau menjadi saksimu ya Tuhan. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai di ujung bumi. Aduh, itu mah udah rumusan Tuhan yang paling keren. Cuman masalahnya manusia ini merubah rumusannya. Aku mau menjadi saksimu ya Tuhan. Di ujung bumi, nyusut Yudea, kenapa? Di luar dia menjadi saksi. Begitu pulang ke rumah, dia gak jadi saksi. Dibalik, di luar menyenangkan. Begitu sampai rumah, sampai ke komunitas, tidak menyenangkan. Di luar dipuja orang, masuk ke rumah, orang marah. Istri saya gak bersaksi untuk siapa-siapa, istri saya. Ini kan, saya kan orangnya tegas begini. Suatu waktu saya pulang sidang lah, saya kan pengacara. Saya ngomong sama istri saya, begini. Tahu dia ngomong apa? Dedi. Nah dia manggil saya Dedi ya, namanya saya Suranta. Jangan nanti bilang, oh ini Pak Dedi Suranta, bukan. Suranta saya. Ini udah dari tadi Dedi begitu kan. Jadi dia manggil, Dedi boleh gak seperti kamu menyenangkan orang di luar, kamu senangkan saya. Asli dia ngomong begitu waktu itu. Sambil dia nangis. Saya kepukul, aduh. Apakah saya menyenangkan di luar, tidak menyenangkan di rumah. Karena saya jago menjadi saksi. Di ujung bumi saya lewatin Yerusalem. Pan Alkitab bilang dari yang kecil. Senangkan dulu yang kecil. Lu menjadi saksi jangan gede-gede, kecil dulu aja. Senang, jadi saksi bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anak, bagi orang tua. Jadi saksi aja. Kecil dulu mulai. Dari situ orang akan melihat, kelihatannya you punya kapasitas nih untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tapi you rem itu. Bukan karena apa-apa, saya mau jadi saksi. Kalau ngelawan sesama kita selevel, itu enak Bapak Ibu. Ngelawan selevel itu paling enak. Tapi kalau ngelawan yang di bawah kita, itu yang bisa kita injak, kita tidak injak. Ini mengganggu jiwa nih. Ada tukang parkir ngomong, Pak tahu parkir gak gini-gini. Ini tinggal gua kremes nih bisa. Tapi kita bilang, udahlah Pak. Oke Pak, selesai. Ini yang berat. Makanya dosa itu kecil-kecil yang susah dihilangkan. Kalau dosa besar kan gak ada yang kita lakukan di sini kan. Kan gak ada yang dosa besar kita lakukan. Ada di sini yang udah membunuh 17 orang.
Belum kan? Itu kan dosanya gede tuh. Tapi dosa kecil. Makanya orang kepleset dengan yang kecil Bapak Ibu. Enggak ada orang kepleset kulit duren. Enggak ada, gede gitu enggak ada. Kulit pisang. Tapi dosa kecil ini mengganggu semuanya. Jadi saksi dulu nih. Bahwa di Yerusalem. Mulai kecil, rumah tangga you bereskan. Baru mulai ke komunitas. Gesek lagi di life cell. Masuk ke sini. Baru jadi saksi di tempat ini. Kenapa kita selalu hidup bisa munafik? Karena Bapak Ibu, teman-teman di luar sana jarang mau berdiri di sini. Coba Bapak Ibu sekali waktu bersaksi satu-satu. Nanti Pak Budi saya minta. Sama semua orang ini suruh ke sini sekali-sekali bersaksi. Hidup kita akan berubah. Karena kita mau memperkenalkan firman. Yang udah berdiri di sini nih, rata-rata udah agak berat kita. Paling tidak turun ke bawah sini ke lantai 1, paling tidak udah mesti senyum dengan orang yang tidak kenal. Pak, oke. Karena udah berdiri di sini. Saya nggak ngeliat semua Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu pasti kenal saya kan. Di bawah jadi kalau orang senyum saya tanya, siapa ya Mam? Yang tadi jemaat baru. Mesti begitu. Jadi kita mulai masuk tuh. Kita mesti punya nilai dulu. Kalau nilai itu mesti nilai kita ini asli. Bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Enggak amin ya. Nilai kita ini ditebus. Asli, bukan imitasi. Jadi kalau nilai kita asli, aslilah engkau beritakan firman Tuhan lewat kelakuanmu, perbuatanmu. Kalau imitasi pasti lebih murah. Bapak Ibu tahu kan kok bedanya imitasi sama asli? Tahu dong, tas, jam. Kalau tas asli tahu dong, kalau hujan tutup begini. Kalau tas palsu, coba tas asli. Saya mau tahu Bapak Ibu yang pakai Hermes, terus hujan. Nggak ada tuh. Kalau belinya di Mangga 2, berani. Karena palsu. Firman Tuhan ini asli. Makanya firman Tuhan isi asli apa? Mahal. You harus jadi garam, harus jadi terang. Mahal. Kalau kita ke PI, masuk ke toko tas yang mahal. Nggak ada tuh kayak di Mangga 2. Bu, sini bu. Tambah dikit lagi lah bu. Tambah, enggak bu, pergi. 50 ya bu, enggak ada. Karena mu imitasi. Coba di PI, you datang aja dia diem. Kayaknya enggak tampang beli ini mah, lihat-lihat tuh. Dia diem. Karena asli, mahal. Firman Tuhan ini jangan mau dibikin murah. Mahal ini hari ini. Ubah hidup kita menjadi asli. Bahwa kita asli anak-anak Tuhan Yesus. Hidup kita tidak ada munafik. Ini aku Tuhan. Kata Tuhan apa waktu orang masuk ke bait suci? Ada orang yang munafik. Orang Farisi. Duduk paling depan. Bukan maksud saya paling depan gak boleh bu. Silakan. Tapi duduk paling depan. Dia bilang apa? Saya sudah bayar perpuluhan. Saya sudah melakukan ini. Saya sudah melakukan ini. Tapi apa kata firman? Ada orang yang di belakang pemungut cukai. Dia datang dengan nilai aslinya. Dia datang dengan tidak kepalsuannya. Tuhan, saya orang berdosa ya Tuhan. Saya orang yang tidak punya apa-apa ya Tuhan. Kata Tuhan apa? Orang ini yang memperoleh kerajaan surga. Ayo, jangan mau jadi imitasi. Kalau tas, kalau jam imitasi, masih sama kegunaannya. Kalau obat, berani minum obat imitasi. Penyakit, membunuh. Firman Tuhan kalau yang asli, membangkitkan iman percaya kita. Tapi kalau firman Tuhan yang palsu, itu pasti bukan dari Allah. Yuk, pagi hari ini kita mau belajar nih. Bahwa firman Tuhan ini bisa mengubah seseorang. Bisa merubah sifat kita. Bisa merubah karakter kita. Metamorfosis. Dari ulet jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dari yang orang jijik, ulet jijik, nggak ada orang senang pegang ulet. Tapi begitu jadi kepompong, orang masih lihat, aduh masih jorok ya. Jadi kupu-kupu, makin baik. Dulu Suranta, orang lihat Suranta, astaga, Ge, lihat gue gimana Ge? Sama kita dulu. Ya Ge, sama kan? Hari ini saya sama Age sama-sama berubah. Yang berdiri di sini kan Bapak Ibu bisa lihat dong kehidupan kita 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Masa gak ada perubahannya sih? Tapi kalau nyanyi di gereja, aku berserah. Wih, berserah kemana lu kata Tuhan? Lu salah jalur kali ini. Jangan pakai yang seperti itu. Kita mau ikut Tuhan dengan lebih lagi. Kita mau ikut Tuhan lebih lagi. Gali firman Tuhan lebih lagi. Lebih dari segala
Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bagi Tuhan kau diberkati, masalah kecil. Kerja keras pasti Tuhan berkati. Mau peroleh kesehatan, jaga kesehatan, jaga makan, minum jus yang kayak saya rendang, pasti sehat. Tapi merubah karaktermu, mesti Tuhan ikut campur. Merubah tabiat kita, Tuhan kita perlukan, Roh Kudus kita perlukan. Kalau untuk sehat lari pagi kita sehat. Tapi merubah kita ini menjadi suami yang mulai dihargai istri. Menjaga perkataan kita tidak menyakiti orang. Perlu bantuan Roh Kudus Bapak Ibu. Harta kita punya banyak, nikmatin harus. Kalau engkau hari ini susah, berdoa, kerja keras. Tapi ingat, sebanyak hartamu, punya hati seperti ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Punya duit berlimpah Bu, nikmatin Bu. Nikmati dengan kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan, punya ada masalah, nikmati saja. Kalau ada seorang berkata sama saya, ada orang yang saya datang ke rumah sakit di Malaka, dia tidak sembuh-sembuh 12 tahun. 12 atau 14 tahun. Untuk meludah aja kagak bisa. Karena di lindestruk ininya hancur. Sampai ini kepalanya pernah ditaruh di kulkas, pasir penuh di kepala dibersihin. Terus waktu ketemu sama saya di rumah sakit, di Indonesia dia udah koma berapa lama dibawa ke Malaka. Pak, saya sudah mendingan, cuman gak bisa ngeludah. Gak bisa. Saya bilang, Pak bersyukur Pak, masa gara-gara ngeludah aja lu jadi masalah? Ya kan, biar lebih bagus gak usah meludah, tapi lu sehat. Tapi dia sehat, tapi gak bisa meludah. Tapi waktu dia ngalamin itu saya bilang, bukankah kalau kita sudah mengalami ini, emas dan perak gak bisa mendukung kita? Kita boleh punya emas perak yang banyak Pak, tapi jangan lupakan bahwa itu semua dari Tuhan. Nikmati, kita makin bijak menggunakan harta kita. Kita makin bijak membina rumah tangga kita. Kita makin bijak sebagai suami, sebagai istri. Kalau kita lebih dekat kita mau Tuhan. Bukannya sesuatu yang saya bilang mujizat, oh saya mujizat saya percaya dan masih saya harapkan. Tapi merubah karakter kita, itu punya paduan yang besar antara kemauan kita dengan pekerjaan Roh Kudus. Itu yang kita mau pagi hari ini. Jadi kalau orang tanya, Suranta, gue bingung sama lu nih. Lu kayaknya udah gak perlu duit, siapa bilang? Saya lawyer nih, anak saya masih ada. Siapa bilang? Kebagian saya terakhir, tapi gak usah sebut nama ya. Saya punya kesaksian, akhir tahun kita ada satu perkara lawan kita NO. Ditolak intinya, kita menang lah waktu itu. Bahagia sekali saya, kebahagiaan saya. Sampai klien itu kirim itu, saya bilang jangan Pak, masih panjang nih Pak bro. Masih panjang Pak. Enggak, saya bahagia dengan cara kerja Bapak. Tapi saya bahagia bukan karena yang diberi. Tapi karena bagaimana dia menghargai, saya menghargai klien. Kita mulai belajar kayak gitu, kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Kalau memang indah bekerja di situ, jadi berkat. Kalau memang kita bekerja, kuliah, jadi berkatlah di sana. Jadi garamlah, jadi teranglah dimanapun kita berada. Oh kalau soal berkat yang lain, lu percaya sama Tuhan. Kalaupun tidak,
Kalaupun tidak, ya saya nggak tahu lagi. Tapi percayalah, lebih dari segalanya kita mau Tuhan nanti. Mulai kita belajar yang kayak gitu. Jadi kalau orang bertanya, ngapain lu Suranta? Apa sih untungnya lu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti ini? Bukankah lebih enak kalau kita hidup di dunia sana yang apapun kita halalkan? Sabar itu. Ada masanya nanti lalang dan gandum itu Tuhan pisahkan. Baru kita merasa tidak menyesal. Thanks God. Waktu tanggal 18 Februari 18 Januari gue dengar khotbahnya. Bahwa memang ada waktu nanti pemisahan. Orang yang benar-benar berharap sama Tuhan. Dan orang yang tidak berharap sama Tuhan. Sabar. Tapi dengan tekun-tekunan kerja keras. Jadi waktu saya ditanya, mau apa sih? Mau dapat apa sih? Maka jawab saya cuma satu. Lalu mau ngapain sih ikut Tuhan? Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Kalau Tuhan tanya hari kita, mau ngapain sih kita hari ini kesini? Tuhan, kasih saya satu kesempatan yang baru Tuhan. Di tahun yang baru saya mau ubah hidup saya. Saya tetap kerja keras, do the best. Tapi iman percaya saya mau ubah Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan. Jangan nanti kesempatan itu hilang keluar dari tempat ini. Baru kita bilang, aduh seperti orang kaya. Berikan saya kesempatan ya Tuhan, satu tetes saja. Terlambat. Hari ini kita dengar bagaimana dunia saat ini. Iran udah begini, Amerika serang Venezuela. Kita tenang-tenang saja. Pan itu kata di Alkitab, itu tanda-tandanya. Kasih Tuhan kesempatan untuk saya bisa menikmati Tuhan. Jangan ragu pagi hari ini kalau kita ikut Tuhan. Tuhan kesempatan aja Tuhan. Engkau rubah semua yang baik Tuhan berikan. Masakan Tuhan. Engkau tidak bisa ubahkan hidup aku. Kerja keras hidup kita. Kita mau hidup kita diubahkan. Kita mau motivasi yang diubahkan. Karena kita tahu. Karena semua yang baik Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya tutup dengan ini. Saya tutup dengan kesaksian pribadi saya. Saya punya istri-istri yang baik sekali. Tapi saya tidak kenal dia. Saya berumah tangga. Tahunan. Puluhan tahun saya rumah tangga. Tapi saya gak kenal dia. Saya gak tahu kapan dia baik. Kapan saya menyayangi dia. Kapan saya bisa mengasihi. Enggak, rata aja, datar. Rumah tangga seperti datar aja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini gue tinggi hati atau apa ya? Gengsi saya terlalu tinggi kayaknya. Tapi waktu saya mengenal Tuhan. Waktu Tuhan kenalin saya, Tuhan kenali diri saya. Tuhan. Saya mau kenal Tuhan lebih dekat lagi. Saya baru bisa mengasihi istri. Bisa mengasihi anak-anak. Bisa mengasihi, menjadi kesukaan. Kalau Bapak Ibu hari ini saya tidak bisa anak-anak saya yang sedang di luar negeri saya jaga, enggak. Tapi saya kenal Tuhan, dia pasti jaga anak saya. Kalau kita kenal Tuhan lebih lagi, rumah tanggamu pasti dijaga. Pekerjaanmu pasti dijaga. Kerja keras bagian kita. Tapi kenal Tuhan, semua Tuhan bereskan dalam hidup kita. Tetap dengan aktivitas kita, tapi kenali Tuhan. Kalau Tuhan sudah beri yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini, mungkin secara ekonomi saya nggak naik turun, nggak naik banget juga enggak. Tapi saya bahagia. Lewat kekurangan yang saya jalani, lewat segala macam yang saya hadapi, saya bahagia. Bahagia saya bukan seperti waktu saya 10 tahun yang lalu, 20 enggak. Hari ini saya bahagia. Orang mau bilang apa, lu bahagia apa? Enggak masalah, tapi saya bahagia.
dengan semangat yang seperti ini. Kita mau mengasihi rumah tangga kita. Kita mau mengasihi sesama kita. Yuk, kita janji nih keluar dari ruangan ini. Jangan mau engkau tidak asinkan oleh dunia ini. Dihambarkan oleh dunia ini. Diiming-imingi oleh dunia. Asinlah selama Tuhan pakai kita. Amin. Mari kita berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini kami Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pagi hari ini Tuhan, biar firman yang sudah ditaburkan Tuhan boleh menjadi benih dan bertumbuh dalam hati kami. Kenali kami Tuhan. Kami mau juga mengenal Engkau lebih lagi dari
yang sudah-sudah Tuhan. Sehingga setiap aspek kehidupan kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan percayakan saat ini. Nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan. Mulailah Tuhan dari rumah tangga kami, mulailah Tuhan dari sekeliling kami, dan Tuhan akan pakai kami dimanapun Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.